Kasihan kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ahmad Lutfi. Saya dari kelas 12 MIPA ingin membuat sebuah video tentang ujian praktek biologi, yaitu membuat sebuah struktur bakteri. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain yaitu kardus, penggaris, gunting, cutter, ballpoint, spidol warna-warni, pensil, penghapus, jarum pentul, double tip, lem kertas, paku payung, kertas warna-warni, kertas folio. Langkah pertama, ambil kardus yang sudah disiapkan, lalu gambar pola. Setelah itu lalu gunting. Motifnya menjadi seperti ini. Lalu kita buat 7 atau 5 lapis sesuai dengan ketebalan kardus. Kurang lebihnya menjadi seperti ini. Lalu yang 5 lapis kita rekatkan menggunakan double tip, dan yang 2 kita beri warna merah dan kuning. Dan kedua dan ketiga kita beri sehelai tali, boleh menggunakan rafia atau yang lain. Seperti ini. Kemudian jika warna kuning dan warna merah itu sudah dapat, jadikan satu lalu kita gabungkan.
jadinya seperti ini. Selanjutnya kita berikan potongan kardus seperti ini di bagian samping untuk menambah kerapian. Lalu kita berikan warna hijau di bagian sini untuk membentuk membran plasma. Kemudian kita buat bagian-bagian organel, lalu nanti ditempelkan pada bagian sini. Jika sudah ditempelkan, kurang lebih jadinya seperti ini. Lalu kita ambil baku payung untuk nanti dan kita buat pilus. Kemudian kita siapkan untuk pemberian nama menggunakan jarum pentol yang akan menyerupai bendera. Kurang lebih jadinya akan seperti ini. Kemudian kita tancapkan kepada bagian yang sudah digambar sesuai dengan namanya. Setelah jadi, lalu kita tempelkan di papan kurang lebihnya seperti ini menggunakan double tip. Saya akan menjelaskan beberapa struktur bakteri dan fungsinya. Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler yang termasuk dalam kelompok prokariota. Bakteri tidak memiliki membran inti atau organel sel lainnya seperti eukariota. Bakteri adalah makhluk hidup paling sederhana yang dapat ditemukan di mana-mana, mulai dari tanah hingga dalam tubuh manusia. Kehadiran bakteri yang begitu melimpah memiliki peran dalam berbagai proses kehidupan di bumi. Struktur bakteri terdiri dari beberapa bagian, masing-masing menjalankan fungsinya tersendiri. Apa saja struktur bakteri dan fungsinya? Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu adalah kapsul. Kapsul adalah salah satu bagian dalam struktur sel bakteri yang terbuat dari karbohidrat kompleks polisakarida. Kapsul dimiliki oleh beberapa jenis bakteri tertentu saja. Fungsi yang paling penting dari bagian tubuh ini adalah menjaga bakteri supaya tidak mengering dan melindunginya agar tidak ditelan oleh mikroorganisme lain. Yang kedua adalah selubung sel. Struktur tubuh bakteri umumnya dikelilingi oleh dua lapisan pelindung, yaitu dinding sel luar dan membran plasma. Ada bakteri tertentu yang tidak memiliki dinding sel sama sekali atau malah memiliki lapisan pelindung ketiga terluar, yaitu kapsul. Fungsi selubung sel adalah sebagai area transport atau pengangkutan untuk nutrisi dan area reseptor yang mempermudah interaksi bakteri dengan inang. Bagian ini seringkali mengandung kompleks toksik (beracun). Yang ketiga yaitu dinding sel.
Dinding sel bakteri adalah lapisan luar yang mengelilingi sel dan memberikan bentuk serta pelindungan bagi sel. Komponen utamanya adalah peptidoglikan yang merupakan polimer gula dan peptida. Dinding sel yang kuat memungkinkan bakteri untuk bertahan di lingkungan yang berbeda dan melindungi sel dari kekuatan mekanis. Yang keempat, membran sel. Di bawah dinding sel, bakteri memiliki membran sel yang melindungi sitoplasma, yaitu materi genetik dan organel sel. Membran sel berperan dalam mengatur pergerakan zat-zat yang masuk dan keluar sel serta berfungsi sebagai tempat terjadinya berbagai reaksi metabolik. Yang kelima, sitoplasma. Sitoplasma mengisi ruang di antara membran sel dan dinding sel. Di dalam sitoplasma terdapat ribosom, tempat terjadinya sintetis protein serta berbagai struktur seluler lainnya. Keenam, materi genetik. Bakteri memiliki DNA sirkular tunggal yang mengandung seluruh informasi genetiknya. DNA ini terletak di dalam area yang disebut nukleoid, tetapi bukan inti seperti yang ada pada sel eukariota. Yang ketujuh, flagel. Beberapa bakteri memiliki flagel, yaitu struktur berbentuk cambuk yang membantu dalam pergerakan. Flagel memungkinkan bakteri bergerak ke tempat yang lebih menguntungkan untuk mendapatkan nutrisi atau menghindari lingkungannya yang tidak sesuai. Yang kedelapan, yaitu pili. Pili merupakan tonjolan kecil menyerupai rambut yang muncul dari permukaan sel luar dan lebih pendek dari flagel. Tanpa adanya pili, banyak bakteri protogen kehilangan kemampuannya untuk menginfeksi karena tidak dapat menempel pada jaringan inang. Salah satu bagian dari struktur sel bakteri ini berfungsi untuk membuatnya menempel pada sel dan permukaan lain. Fungsi lain dari struktur ini adalah sebagai penghubung saat konjungsi yang terjadi ketika dua bakteri bertukar fragmen DNA. Yang kesembilan, yaitu plasmid. Beberapa jenis bakteri memiliki lingkungan materi genetik ekstra pada struktur tubuhnya yang disebut plasmid, seperti kromosom. Plasmid terbuat dari potongan DNA melingkar, akan tetapi plasmid tidak terlibat dalam reproduksi. Plasmid berefleksi secara independen dari kromosom. Meski tidak terlalu penting untuk kelangsungan hidupnya, bagian tubuh bakteri ini memberikan beberapa keuntungan selektif. Plasmid dapat mengandung gen yang membuat bakteri resisten terhadap antibiotik tertentu. Yang ke-10, yaitu mesosom. Mesosom atau kondrit adalah invigasi terlipat dari membran plasma bakteri yang dihasilkan oleh teknik fiksi kimiawi yang digunakan untuk menyimpan sampel untuk mikroskop elektron. Yang ke-11, yaitu pilus. Pilus adalah struktur bakteri seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum, namun lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil. Pilus tersusun dari protein. Pilus berfungsi sebagai penghubung saat bakteri melakukan konjungsi. Yang terakhir, yaitu ribosom. Ribosom merupakan organel berukuran kecil dan padat yang ada di dalam sel dan berfungsi sebagai tempat sintetis protein.
Ribosom terdapat di dalam sitoplasma dan menempel di membran retikulum endoplasma saat berlangsung proses sintesis protein. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Dan ini hasil dari bagian-bagian struktur bakterinya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.